Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tafsir Al-Quran secara tematik ya, setiap sebulan sekali. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 16 Syawal tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 5 April maksud saya 2026. Semoga kajian pada sholat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tersurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sama masjid beriman yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Syawal 1447 Hijrah biasanya pasca Idul Fitri dalam instansi pemerintah atau swasta masih melaksanakan acara halal bihalal atau silaturahim ya di antara mereka. Adapun kata halal bihalal sendiri ternyata ini bukan dari bahasa Arabnya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia dari serapan bahasa Arabnya. Jadi mungkin ya salah satu contohnya misalkan kata faham atau musyawarah itu juga ini dari serapan dari bahasa Arabnya. Kemudian awal mulanya disampaikan kata halal bihalal itu ternyata dari kota Solo ya, dari kota Solo, dari para pedagang martabak ya, di Taman Sribidari Solo antara tahun 1935 atau 1936. Jadi para pedagang ini mempromosikan dagangannya dengan meneriakan martabak halal dengan kata halal ben halal. Jadi awal mulanya begitu. Jadi sejak saat itu istilah halal ben halal untuk menyebut bertemu antara sanak saudara mulai populer di Solo. Di asal mulanya dari sana. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kajian tafsir Al-Quran secara tematik pada subuh hari ini biasanya disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Sunardi Baruzaman, akan tetapi pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir karena masih berada di kampung halamannya. Maka kami telah mengundang pengganti beliau, yaitu yang terhormat Ustaz Toharman SPD Al-Hafidh. Dia adalah pimpinan dari pengajian anak-anak dari Darussalam. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dari surah Al-Fatihah. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan saya kira pagi ini sudah ada nasi kuning masalahnya, jadi kita akan sarapan bareng, jadi insya Allah ada nasi kuning dari dadan kita. Baiklah, dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bosan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak boleh izin saya minum dulu? Boleh, Pak. Bapak saya keren. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi di hari holiday ini, di hari Minggu Ahad, kita dapat berkumpul di masjid ini karena sesungguhnya tidak semua orang bisa kumpul ke masjid, Pak. Bahkan fisiknya yang gagah pun, yang pemuda pun, sini sebenarnya pemuda apa ya? Pemuda di zamannya nggak sanggup ke masjid. Kenapa? Karena ke masjid itu adalah bukan panggilan kaki, bukan panggilan fisik, tapi panggilan hati. Makanya kita lihat pemuda-pemuda kita, apalagi zaman now, itu kalau ke gunung nggak sanggup. Kalau ke masjid nggak sanggup, tapi kalau ke gunung mereka sanggup. Ini menandakan panggilan hayya 'alas shalah adalah panggilan hati. Oleh karenanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini semoga sebagai amal ibadah baginya dapat catat sebagai untuk nanti bekalnya di akhir itu kita masukkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang mulia, junjungan alam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia bahkan kafir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita satu umatnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke kajian tafsir sebagaimana yang saya sampaikan pada kali tadi. Saya di sini hanya serangnya nambal ban, Pak. Kebetulan kita kenal, Pak, ya. Saya orang sini, temannya Pak Dadan di rumah tafis. Kita sekarang umurnya kurang lebih 50. Ya. Itu terdiri dari ibu, mama, dan anak-anak juga. Dan insya Allah pada pagi hari ini, yaitunya sebagaimana yang saya sampaikan, sebelum kita mengkaji tafsir Al-Quran, itunya di surah Al-Fatihah, alangkah baiknya kita mengkaji sebab turunnya tafsir itu, sebab turunnya Al-Quran. Karena sesungguhnya perjuangan menurunkan Al-Quran itu ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Itu saya mengambil dari kitab Ar-Rahmatul Makhtum. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW masih dalam kandungan sampai beliau lahir diangkat menjadi Rasul, sampai beliau meninggal, jelaskan dalam kitab ini. Bahkan sampai turunnya Al-Quran, belum ke tafsirnya, turun ke Al-Quran, jelaskan dalam kitab ini. Itunya nama kitabnya Ar-Rahmatul Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, yang mana jelaskan sebelum kita masuk ke tafsir ini,
Kita mungkin menggali sejarah dulu Pak ya. Biasanya kalau di pondok-pondok kitab ini dipakainya di Kutaref atau kitab sejarah. Yang mana ketika Rasulullah SAW dalam kandungan ibunya, siapa nama ibunya Pak? Aminah, baru usia 2 bulan dalam perut ayahnya yang bernama Abdullah meninggal. Ini luar biasa Pak. Masih kandungan ditinggalkan orang tuanya, anak yatim. Di sini semuanya anak yatim Bapak, yatim juga Pak, yatim kolot ya. Kemudian setelah lahir Rasulullah SAW diambil oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian dibawalah ke dalam Ka'bah doakan dan baru diberi nama itunya Muhammad. Jadi ketika itu nama Muhammad belum ada Pak. Belum ada sama sekali nama Muhammad itu. Maka ketika sudah 7 hari barulah Muhammad yang kecil ini dikhitan. Kalau disunat. Kemudian bayangkan setelah 5 tahun Rasulullah diasuh oleh seorang mukminah yang sangat luar biasa, itunya Halimah Sa'diyah. Diasuh oleh beliau, disusui sampai umur 5 tahun. Karena biasanya di zaman itu orang-orang Mekah itu suka mengatakan jasa. Sedangkan Halimah ini sangat kepengen menyusui Muhammad ini, karena Muhammad ini orangnya gagah, anaknya ganteng, anak yang baik, mau diasuh. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW lahir pada tanggal berapa Pak? 9 Rabiul Awal pada hari Senin pagi apa malam apa siang? Pagi. Di tahun Al-Fil atau tahun gajah. Atau kalau dalam Masehinya pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Itu dalam kalender Masehi. Ini Rasulullah SAW. Kemudian sudah menginjak usia 5 tahun, Rasulullah SAW ketika bermain sama teman-temannya, maka datanglah malaikat Jibril dan mendekatnya atau mengambilnya. Kemudian ditelentangkan. Kemudian ketika itu dibelah dadanya. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Syaqqus Sadr, pembelahan dada. Kemudian setelah dibelah dadanya Rasul yang kecil usia 5 tahun ini, teman-temannya melihatnya, ketakutan anak-anak ini, ketakutan teman. Kemudian dikeluarkan hatinya. Kemudian apa kata mereka? Inilah hati yang berada dan berimu, itu syaitan. Kemudian dimasukkan ke dalam minyak emas, kemudian dibersihkan pakai air Zam-Zam. Kemudian setelah bersih, setelah dicuci, baru masukkan lagi. Kemudian anak-anak tersebut yang bermain bersama Rasul dan kecil ini pulang, menyampaikan kepada orang tuanya Halimah Sa'diyah yang berkata, qatala Muhammad, Muhammad telah dibunuh, namanya anak kecil ya. Maka kagetlah Halimah. Maka ketika itu Halimah pulang mencari tempat bermainnya Rasul. Akhirnya ditemui Rasul dalam keadaan pucat pasang, dalam keadaan menggigil keinginan. Setelah Rasul diambil, maka Halimah takut terjadi pada anak ini, maka dipulangkan lagi pada ibunya, pada Aminah. Gak lama kemudian Pak, usia 6 tahun, bunda kita yang tercinta Aminah meninggal dunia. Bayangkan Pak, 6 tahun Rasulullah punya orang tua lagi. Ini bukan anak berbohong lagi Pak. Ini anak yang sangat luar biasa ujiannya. Makanya tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujian para nabi dan Rasul. Kita nggak boleh apa-apa Pak. Bayangkan Pak, 6 tahun tidak ada orang tua lagi. Kita 6 tahun masih musik-musikan, masih kalian. Ini sudah pembelahan, ditinggal orang
tuanya juga lahan dada. Kemudian setelah itu setelah usia 6 tahun diambillah oleh kakeknya tadi yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 6 tahun, karena Abdul Muthalib sangat sayang pada Muhammad yang kecil ini, diasuh. Nggak sampai juga umur 8 tahun, Pak. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal. Sangat luar biasa ujian Nabi kita Muhammad SAW. Meninggal kakeknya, kemudian siapa yang ambilnya? Pamannya. Siapa nama pamannya, Pak? Abu Thalib. Diasuh oleh pamannya, dibesarkan sampai usia 12 tahun. Usia 12 tahun Rasulullah SAW diajak berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu bukan dekat, Pak. Bapak kalau boleh cek di Google Map, itu perjalanannya itu 1.500 km. Zaman itu belum ada transportasi canggih sekarang ya, pakai onta, pakai kuda. Ya, mungkin paling jauhnya dari sini sampai ke Aceh mungkin di bawah ini. Bayangkan 12 tahun sudah ada berdatang segitu jauhnya. Bayangkan, Pak, anak yang tangguh itu dilahirkan dari perjuangan yang sangat luar biasa cobaan. Nggak sampai di sana usia 15 tahun Rasulullah SAW ikut perang Fijar. Yang mana ketika itu Rasulullah ditunjuk sebagai pendamping para pasukan. Dia menyiapkan peralatan perang, panah, pedang, apa, baju besi. Dia bagian belakang untuk menyiapkan peralatan para prajurit. Jadi mentalnya Nabi Muhammad ini sangat luar biasa, sangat dilatih sama Allah sehingga benar-benar kuat. Mana ada anak yang seperti itu sekarang? Sudah ditinggal orang tuanya, kemudian dibelah dadanya, ikut berdagang, kemudian ikut berperang. Ini bukan satu kecil. Kemudian usia 12 tahun Rasulullah berdagang terus sampai di ujungnya usia 25 tahun. Maka Rasulullah karena kejujurannya maka dipertemukan oleh Maisarah. Maisarah ini adalah bawahannya Khadijah. Maka menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu begini, orangnya sangat jujur, orangnya sangat ramah, orangnya sangat gagah. Maka ketika itu Khadijah itu terkenal sembarang juga, Pak. Orang paling terkaya ketika itu di Mekah. Walaupun Rasulullah dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, tapi Khadijah sangat dermawan, sangat kaya. Supaya kayak Bandung sekarang, Pak, wanita aja. Kita belum tahu ya. Ini orang kaya, tapi karena melihat akhlaknya Rasulullah, melihat ketegasannya Rasulullah, maka Khadijah itu cinta. Maka dijodohkan oleh Maisarah dipertemukan. Akhirnya Khadijah dan Rasulullah SAW, dimana ketika itu Rasulullah SAW dulu pekerjaannya atau karyawannya, maka menikah. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Berarti selisih berapa tahun? 15 tahun ya. Tuan istrinya ya kepada suaminya. Kemudian usia 40 tahun Rasulullah SAW, Rasulullah sering berkhalwah, itunya menyendiri di Gua Hira. Kenapa? Karena hatinya Rasulullah itu tidak tenang. Dia tenang ketika sudah pergi ke Gua Hira. Maka ketika itu usia 40 tahun, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dengan wujud aslinya. Malaikat ini, Pak, bukan seperti kita. Enggak. Malaikat menampakkan wujud aslinya yang sangat mungkin yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga Rasulullah SAW ketakutan dengan mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad, baca. Tapi Rasulullah hanya diam. Diulang lagi, baca, iqra, sampai 3 kali, iqra. Ini jangan suara lantang, Pak ya. Kita nggak kebayang bagaimana malaikat Jibril menyampaikan. Yang jelas Rasulullah itu datangnya sampai ketakutan. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya juga
kafir mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Gimana? Rasulullah SAW saja ditalaki oleh mereka Jibril. Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca. Maka ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca, maka turunlah wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama kali turun, itunya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa artinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana telah menciptakan manusia dan makhluknya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan mengagungkan nama Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana telah mengajarkan qalam peringatan kepadamu. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu barulah diangkat kenabian. Jadi ini ayat mengajarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan, bagaimana mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah karena menggigil pulang. Ketika pulang nggak ditanya sama Khadijah, tapi langsung diselimuti. Selimuti aku punya diselimuti. Ini ibrah lagi Pak, pelajaran lagi Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika suami pulang walaupun telat, walaupun sambil main apa contoh ya, pingpong di sini, ketika pulang jangan ditanya dulu ya, langsung disuguhin minuman. Ini enggak rumahnya kayak pegawai pajak. Kenapa telat pulang? Ngapain aja sama siapa? Ya. Tapi cobalah rumah itu menjadi sebuah kafe. Pas nyampe langsung ditawarkan, mau minum apa, mau makan apa. Dan ini ibrahnya adalah mengajarkan bagaimana saling pengertian dalam rumah tangga. Karena Rasulullah, keinginan Rasulullah otomatis istrinya langsung menyelimuti. Setelah sembuh, setelah membaik, baru Rasulullah menceritakan bagaimana kejadian tersebut. Ini ibrahnya adalah bijaksana dalam rumah tangga. Padahal Khadijah ini orang kaya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau di rumahnya, ya, jadilah istri itu sebagai pendamping, bukan pengawas. Ya. Kalau jadi pengawas namanya pajak, pengawas pajak. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan kata tersebut kepada Khadijah, sudah berapa lama kemudian Rasulullah sudah menerima wahyu kedua. Akhirnya Rasulullah gelisah. Kemudian perjalanan ke Gua Hira, barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yaitunya wahyu kedua. Turunlah wahyu kedua surat Al-Mudaththir. Siapa yang hafal surat Al-Mudaththir, Pak? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تكن تستكثر ولربك فاصبر. Wahyu kedua adalah surat turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 6 sampai ayat 7. Yang mana artinya ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir,
bangunlah dan berilah peringatan, Rabbaka fakabbir, dan agungkan nama Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan pakailah pakaian yang suci, yang fatahhir, wa rujiza fahjur, dan janganlah kalian fahjur melampaui batas, wa la tamnun tastakbir, janganlah kalian ingkari nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka kamu bersabarlah. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwasanya mari kita bergegas, bersemangat menegakkan agama ini dan bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada kita, itunya selaku umatnya. Maka beginilah bentuk diturunkannya Al-Quran yang pertama kali. Jadi belum ada tafsir dulu. Jadi dibalik perjuangannya diturunkannya Al-Quran itu ada pengorbanan yang sangat luar biasa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi berperangnya, maksudnya berperangnya juga ini sampai kirim solihin jadinya. Ya. Sekarang kita masuk ke tafsir surah Al-Fatihah. Tapi saya minta ini ada papan tulis biar saya bisa menjelaskan. Mungkin kalau seperti ini nanti tergambarkan apa yang bisa saya jelaskan di media suara saya. Biar bisa terlihat Pak menjelaskan itu harus pakai materi itu. Mohon maaf. Oh, kalau Pak, jadi dia. Baik, sebelum kita melanjut pembahasan soal Al-Fatihah, mari kita bareng-bareng baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena Al-Fatihah bagian dari Ummul Quran, ya, uminya Al-Quran atau emaknya Al-Quran, ya. Karena Al-Fatihah kita baca dalam sehari itu berapa kali Pak? Minimal 17 kali. Belum lagi kalau ditambah dengan qobliyahnya, ba'diyahnya ataupun surah yang lainnya, maka lebih banyak lagi. Pada karenanya di bulan Syawal sesungguhnya disunahkan ada keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Salah satunya keutamaannya di bulan Syawal ini Pak, apa Pak? Menikah. Oh, menikah lagi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya, ini pertama. Ini keutamaan bulan Syawal, itunya menikah. Kemudian kedua, silaturahim, mengunjungi famili, sanak saudara ataupun yang kata-kata yang halal bihalal, ya disunahkan. Banyak ada misalnya itu apa mudik ya, bagi lebaran. Ini maksudnya di bulan Syawal. Sama segitu. Kemudian utamanya lagi adalah apa? Puasa Syawal selama 6 hari. Boleh berturut-turut ataupun dalam satu bulan itu bisa diselesaikan. Boleh juga tidak berulang. Ini keutamaan di bulan Syawal. Baik. Sebelum kita lanjut, mari kita mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama, karena sungguhnya surah Al-Fatihah bagian dari keutamaan kesempurnaan sholat dan bagian rukun sholat juga. Maka kita harus perhatikan bacaan Al-Fatihah ini. Istami'u jayyidan, dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak? Bukan aku, ain. Jadi harus katakan minasnya jangan dimonyong-monyong, minas, gak perlu monyong, bebek kita ya.
Tapi turunkan sini ke bawah. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Pak. Bis harus pakai harus jangan bismillah kurang harus tekankan Bismillahirrahmanirrahim. Irrahim bukan irrahim ya, bedakan shin khin. Alham bukan alham, beda lagi. Nanti kita bahas maknanya apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bil ain. Saya waktu itu ke Jogja Pak, bacaan orang Jawa seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mah kebiasaan orang Jawa atau ya? Kalau sebenarnya tidak gitu kelemahannya. Apa? Pengucapan huruf la sama ja sama za. Contoh, ijadul jilatil atau inna lil muttaqina mafaja. Padahal itu zain ya za. Contoh lain, udah ajan belum? Padahal za ya. Ini kebiasaan dialek setiap daerah. Kita ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumnya jangan setengah tapi harus monyong. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu bukan iya tapi i gitu kan. Iya bukan e juga. Perhatikan bukan iya bukan e ya tapi i. Enggak bergerak. Bilang i saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan iya iya beda. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Si bukan si. Bedakan si sama si. Ya. Sod sama sa beda. Si bukan ihdinas si, ihdinas si beda bunyinya. Lanjut. Si-nya itu bibirnya di bawahnya ke bawah. Ini keluarkan anginnya di bagian sini bawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk surah Al-Fatihah. Di kalimat surah Al-Fatihah itu ada di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim.
sini termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Yang mana dalilnya di surah An-Naml ketika Nabi Sulaiman menyampaikan surat, mengirimkan surat ke Baitul Balqis yang mana bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya surat An-Naml, saya lupa ayatnya berapa. An-Naml. Yang mana ketika itu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Baitul Balqis mengatakan innahu min Sulaiman. Sungguhnya ini surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka ini dikatakan tidak ada lain selain ayat pertama surah Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ini ada 3 pengagungan nama Allah. Pertama Allah itu sendiri, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Allah la yusammahu illa ibadah. Tidak ada yang bisa menemui nama ini kecuali hanya pada Dia. Jadi nama ini Pak, nama Allah ini nggak boleh dikasih ke orang Pak. Makanya saya herannya ada berita namanya Allah. Itu harus segera diubah. Karena nama Allah hanya untuk Allah, nggak boleh untuk manusia. Di Jawa itu ya ada namanya anak itu Allah. Ini yang salah anaknya apa bapaknya. Ini mohon diperhatikan, nama Allah itu sendiri adalah nama Allah, nama Tuhan. Nggak boleh, nama orang nggak boleh. La yajuz, mamnu'. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih kepada lil alamin, pada seluruh alam. Alamin. Kenapa Allah itu Maha Pengasih kepada seluruh alam? Bahkan orang kafir pun Allah kasih dia apapun yang dia mau. Tidak hanya orang Islam. Orang Islam ada yang kaya, ada. Orang kafir ada yang kaya, banyak. Maka menandakan Allah itu Maha Pengasih hanya untuk alam seluruhnya. Tapi kalau Ar-Rahim hanya lil mu'minin. Ini bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah untuk orang yang beriman. Allah Maha Penyayang hanya untuk orang-orang beriman. Sebab kalau Allah berikan penyayang juga kepada orang kafir, maka tentunya orang kafir dapat bonus dong, ya, dapat masuk surga juga. Tapi tidak. Allah hanya penyayang kepada orang beriman. Mudah-mudahan kita semua sini orang beriman, semuanya Allah sayangi. Ini perbedaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari kalimat yang pertama di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 pengagungan nama Allah. Allah sendiri, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini bisa dipahami di ayat pertama. Kemudian yang kedua, Maliki Yaumiddin. Ini panjang lebih kecil ya, Bapak. Maliki Yaumiddin. Jadi bisa dipahami Pak ya. Ini ayat kedua surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, yang tidak bisa memberikan tempat pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Yang mana pada hari tersebut tidak ada bisa berikannya sesuatu pun kecuali amalnya. Pada hari kiamat nanti semuanya sudah terkoneksi pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalnya. Makanya pada hari kiamat nanti, pada Maliki Yaumiddin, hanya kepada Allah lah tempat kita berserah diri. Oleh karenanya jangan sampai kita salah dalam konteks beribadah sehingga kita pada hari kiamat kita terdapat nama Allah Subhanahu
selanjutnya ayat ke-3. Ar-Rahmanir Rahim. Ini penegasan lagi. Ini penegasan di ayat mentaukidkan di ayat persatu tadi. Menegaskan bahwa sungguhnya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Menegaskan ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ini menandakan Allah itu benar-benar sangat penyayang dan sangat pengasih. Kemudian ayat keempat, tidak saja Pak ya. Kita lanjut saja, soalnya nggak muat. Di ayat keempat, Iyyaka. Oh, Malik Yaumiddin. Terima kasih sudah koreksi. Jadi kita belum ayat keduanya ya. Alhamdulillah. Ayat kedua tadi belum ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini adalah kalimat tauhid. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ta'ala khalaqal khalq liya'budu wa la yusyriku bihi syai'an wa lidzalika arsala rasul wa anzal kutub qala Allah ta'ala wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tauhidnya, sesungguhnya Allah taala menciptakan makhluknya liya'budu, untuk disembah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak juga menyekutukannya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, wa anzal kutub, dan menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian Allah SWT berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada puji-pujian selain dari pujian Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. La ya'budullah wa la yusyrik bihi. Tidak ada sembahan selain dari Allah dan tidak ada menyekutukan darinya. Ini Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama. Bahasanya pujian itu bukan kepada makhluk. Boleh Pak kita memuji orang, tetapi harus menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalimat, seandainya Bapak melihat temannya, Masya Allah kamu sekarang dah kaya ya, harus pakai Masya Allah itu. Jangan melihat, wow kamu keren, luar biasa, kamu sukses. Berarti tidak ada pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, ketika kita sakit Pak, kita minum, contohnya kita sakit mah, kita minum Promak. Jangan melihat Promaknya, tapi melihat Alhamdulillah dengan Promak ini saya sembuh. Maka ini yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan yang lain. Oleh karenanya kita harus hati-hati dalam mentauhidkan Allah termasuk hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita melihat anak kita, contoh anak kita yang ganteng, yang kecil ya, maka kita mengatakan Masya Allah, tabarakallah, ini anaknya luar biasa gantengnya, cantiknya. Harus menyampaikan nama Allah Subhanahu wa taala, baru namanya Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak anak-anak sekarang itu kena ain, Pak. Kenapa? Karena pujian yang berlebihan dan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ain. Kemudian kita lanjut. Iyyaka, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berapa, Pak? Kelima.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Dengarkan iyyaka. Jangan sampai kita menghilangkan tasdidnya, Pak. Ini beda artinya. Kalau iyyaka, kalau tanpa tasdid maka artinya kecelakaan. Kecelakaan. Tapi kalau iyyaka pakai tasdid, hanya kepadamu. Coba kalau kita terlihatkan secara bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu. Coba kalau iyyaka na'budu, kecelakaan untukmu. Wa iyyaka na'budu, kecelakaan juga. Ini kan menandakan Allah itu memiliki kecelakaan. Jangan sampai kita salah membaca Al-Quran karena tajwidnya saja. Karena perbedaan hurufnya sangat luar biasa. Arab itu sangat luar biasa Pak perbedaannya. Contoh kalimat qalbun. Qalbun artinya apa, Pak? Qalbun artinya apa? Hati. Kalau kalbun wow. Atau maaf, dok ya. Di bahasa Arab. Qalbun hati, kalbun wow. Itu juga iyyaka kepada engkau, iyyaka kecelakaan engkau. Jadi jangan sampai kita salah tajwid dalam membaca dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Di ayat ini Allah menjelaskan dirinya kalimat bi anna Allah huwa khaliqur raziq al-mudabbir alladhi yuhyi wa yumiit wa hadha yusamma tauhid rububiyyah. Li'annahu iman bi rabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Di sini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah yang maha memberi rezeki, yang mengatur yang namanya kehidupan dan kematian, dan inilah dinamakan namanya tauhid rububiyah. Karena sesungguhnya iman itu dengan Tuhan yang menjadikan apa yang Dia kehendaki. Jadi sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah mengatur pertolongan kita. Sesungguhnya ini adalah akhirnya perginya tauhid rububiyah. Maka ini adalah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada pengagungan nama Allah agar kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta yang lain kepada Allah. Karena kalau kita meminta kepada manusia, Pak, maka kita akan kecewa. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketentraman. Walaupun Allah belum mengabulkan, tapi pasti lambat laun Allah akan kabulkan. Kalau nggak di dunia, pastilah di akhirat Allah kabulkan apa yang hati kita mau. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Saya sebutkan saja Pak ya. Tujulah kami jalan yang mustaqim. Al-mustaqim jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itunya jalan para sahabat, para tabi'in yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya tidak ada jalan kecuali jalan kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Yang mana nanti Pak, jalan kemuliaan ini cuma satu, yaitu Islam. Bahkan Nabi pun memberikan gambaran kepada kita apa tuh jalan yang lurus itu, yang mana nanti umat ini terpecah belah, bahkan orang kafir pun terpecah belah. Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa qataraqatil nasara ala 72 firqah.
wastaqaf tariqaini amti ala 73 firqah kullaha fi an-nar illa wahidah. Qila man hiya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani itu menjadi 72 golongan dan ummati ala 73 firqah menjadi 73 golongan. Kemudian kullaha finnar, semuanya itu di neraka illa wahidah, kecuali cuma satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itunya ma ana alaihi washabi, itunya orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku kerjakan dan sahabatku atasnya. Jadi nanti di golongan ini orang Yahudi itu banyak Pak, terpecah belah. Orang Nasrani itu banyak juga terpecah belah. Termasuk orang Islam terpecah belah. Kecuali cuma satu yang benar, yaitu orang-orang sahabat, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Nabi. Oleh karenanya maka Islam inilah yang sesuai dengan amal yang sesuai dengan perintah Nabi SAW, inilah yang selamat nantinya. Kenapa? Karena kalau kita ibadah itu Pak harus mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang mana amalan tersebut bukan dari kami, kata Nabi, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Di hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengadakan amalan yang bukan dari kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya maka satu golongan inilah yang akan selamat nantinya dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya shiratal mustaqim, jalan-jalan orang-orang yang lurus, yang sesuai dengan apa yang sampaikan Rasul dikerjakan. Yang tidak ada jangan ditambah. Dengan sebaliknya, yang kurang ditambahin. Yang sudah benar diperbaiki, ya. Oleh karenanya kita harus beramalan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian, ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang-orang yang maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu para orang Yahudi yang salah jalan. Orang Yahudi itu Pak tahu dia benar bahwasanya Islam itu betul. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena Allah telah menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup matanya sehingga mereka buta. Makanya orang Yahudi itu Pak, jangan salah, bisa baca Quran. Bahkan orang Yahudi pun dia tahu mana ilmu yang benar itu. Akan tetapi dia tidak terima ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kaum Quraisy. Dia pengen Nabi terakhir itu diturunkan di kaum Bani Israel. Makanya dia membantah. Padahal dia tahu benar. Begitu juga walau dhalin dan juga bukan orang-orang sesat itu Nasrani sesat. Dan inilah yang disampaikan tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai akhir, bahwa sungguhnya di ayat ini, di surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita semua, yaitu bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mudah-mudahan di waktu yang singkat ini memberikan kita faedah kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Kalau niat kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan luruskan niat tersebut. Kenapa? Sesungguhnya niat itu, hati itu tentu pada hati kita. Idza shalah salahal fasada kullu wa idza fasada kullu ala wa ya qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila badan ini buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Dan apabila
badan ini bagus, maka baguslah seluruh anggota badannya. Ketahuilah, ala wahya qalbi. Ketahuilah itu adalah hati. Oleh karenanya Islam adalah agama yang sudah perfect, sempurna dan sangat luar biasa. Tidak ada kesempurnaan kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang detail kecuali detail agama Islam. Mana ada agama apa yang mengajarkan secara istinja? Enggak ada, kecuali agama Islam. Mana ada agama yang mengajarkan cara masuk ke masjid? Enggak ada, kecuali agama Islam. Mana ada agama mengajarkan cara kita bertoleransi dengan agama yang lain? Tidak ada, kecuali agama Islam. Kalau agama lain semuanya sama. Apalagi ya, ketika Natalan, ketika akhir tahun ya, dengan mengatakan harus bertoleransi, makanya bedakan toleransi dengan kolaborasi. Kalau orang Islam itu ada batasnya. Ini tidak, Natalan ikut juga ya, ke gereja ikut juga, sholat ikut juga. Oleh karenanya mari kita menguatkan tauhid kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tauhid itu dalam surah Al-Fatihah, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin ini ada karena semuanya sudah pada desa mau pulang. Mungkin disebutkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, fadhil masyhur. Ada orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika surat Al-Ladina berhenti di situ. Berarti padahal di situ ada tanda tidak boleh berhenti. Konsekuensinya yang membaca surat ayat itu berhenti di situ menganggap itu satu ayat. Berarti konsekuensinya Bismillah tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Karena kalau Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah ada 8 ayat. Padahal disebutkan bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Baik, dapat? Ya. Nah, dan ini saya mengambil rujukan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang Imam Hanafi, Bismillah bukan termasuk dari ayat pertama di surah Al-Fatihah. Apa boleh lihat? Kita Imam Syafi'i bahwa sungguhnya ayat Al-Fatihah itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena berdalilkan dengan tadi Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu. Boleh? Ini jadi khilaf para ulama, Pak. Hanafi mengatakan ini tidak ada di ayat pertama surah Al-Fatihah, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ini ada di surah Al-Fatihah. Seperti itu. Ini masalah khilafiyah. Nah, kemudian masalah titik ghairil maghdubi alaihim. Di sini kalau secara konteks saya mendengar Syekh Dr. Aiman, pakar Quran dunia ini di Bapak tahu, mengatakan yang lagi afdal itu jangan diputus. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini lebih afdal ketimbang harus berhenti. Biasanya kalau para paham ayat ini seperti itu yang bisa jawab. Jadi kalau yang berhenti itu menganggap ayat kan? Karena ada tanda tidak boleh berhenti. Ya, karena ada titik. Nah, ada koma, nanti titik koma di situ. Ini kasar. Insyaallah Allah a'lam bishawab. Atau nomor Sami-sami Pak. Ya. Ini Pak Ustaz, saya ingin mohon penjelasan lebih lanjut. Tapi terus terang ini di luar konteks apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi. Namun saya pikir ini masih berkaitan juga dengan tafsir Al-Quran. Nah, begini Pak Ustaz, kita tahu dan kita percaya, kita yakini bahwa Allah itu Maha Esa. Sebagaimana tertuang di dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas. Namun kalau kita baca Al-Quran, khususnya tafsirnya, ada beberapa ayat bahwa di situ disebutkan Allah dengan mengistilahkan aku. Itu artinya tunggal. Sebagaimana kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Namun ketika kita lanjut di ayat 34, 35,
ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan dirinya kami. Di ayat 30 mengatakan aku, di ayat 34 mengatakan kami. Seolah-olah kami itu kan bentuk jamak. Ini mohon penjelasan lanjut Pak Ustadz ya. Jadi ini penggunaan aku dan kami di dalam Al-Quran. Demikian Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak. Itu ayatnya qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya, bukan kafirin. Dan ketika kami diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, tadi Pak, kenapa kalimatnya kami di situ? Maka di sini dan kalimatnya aku, maka Allah Subhanahu wa taala tasmiyatu Allah taala bi asma'il husna wa sifatil kalimati allati wasafaha biha nafsa wasafahu biha Rasul sallallahu alaihi wasallam di sunnati yusamma tauhid asma wa sifat. Dinamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang bagus dan sifatnya yang sangat mulia, maka tidak ada yang mensifati dirinya, maka ini adalah sunnahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi kalimat di Al-Qur'an, betul kata Bapak tadi, di Al-Qur'an itu ada yang kalimatnya pakai saya dan ada yang pakai kami. Tapi kebanyakan kami di Al-Qur'an itu pakai kalimat kami. Perbedaannya, kalau kalimat ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Contoh, itu menandakan bahwasanya benar-benar Allah itu yang paling tinggi. Tapi kalau nahnu, ini menjabarkannya adalah bahwasanya sifat Allah itu menyeluruh. Itu contoh, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran ini, kami. Jadi enggak Allah saja menjaganya, tapi kalian yang menjaganya, tapi melalui Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang Al-Quran, tapi kalau Allah menegaskan dia, berarti Allah langsung yang turun tangan. Tapi kalau kami, maka Allah berikan tugas-tugas tersebut pada umatnya seluruh alam. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Karena Allah menyebarkan kepada manusia-manusia banyak Al-Quran. Allah Ta'ala ini yang bisa pahami di kalimat yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Sama-sama. Gus, dulu. Cukup Pak. Udah siap. Baik. Ibu enggak silakan. Ini sampai jam berapa Pak ya? Punten. Ada jemput ya? Baik, alhamdulillah cukup Pak ya. Di hada salat, mudah-mudahan kita semua diberikan naungan dan tauhidnya Allah sehingga kita kuat dalam beribadah. Dan saya sayangkan di sini Pak, teman saya yang paling muda juga ya. Berarti di komplek ini kekurangan anak muda mungkin ya. Wallahu a'lam, karena tahu. RW ada soalnya. Kalau saran saya Pak, pemuda itu harus digerakkan karena pemuda itu kan generasi ya. Generasi kalau kemudian kalau bapaknya sudah tidak ada, tentu pemudanya yang menjadi penggantinya seperti itu. Saya yakin di sini pemudanya sudah ada. Cuma saya lihat ya mungkin dari luar ya. Tapi intinya kita harus meramaikan masjid bagi yang laki-laki karena masjid ini ada tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab Ustaz, bukan tanggung jawab marbot, tapi tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Ibaratnya masjid itu jantungnya kampung, Bang, jantungnya komplek. Kalau masjid tidak ada, tak lalu maka semua masjid akan merata berjalan. Oleh karenanya, salah satunya kemuliaan Allah itu adalah hadirkan masjid supaya terkurangnya, minimalisirnya kemaksiatan yang berada di kampung ini atau di komplek. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini berikan faedah pada kita semua. Maaf lebih kurangnya, semuanya ibadah dalam Allah Subhanahu wa taala dan kurang itu dari anak pribadi. Mungkin di hada kita cukup sampai di sini. Kita baca beberapa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.